Salma. Saya merupakan mahasiswa bimbingan dan konseling dari Universitas Shah Kuala. Hai, nama saya Ahmad Yukman bin Jamaluddin. Saya sedang mengikuti program pertukaran pelajar daripada Universiti Utara Malaysia ke Universitas Shah Kuala. Nah, baiklah, tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah konseling lintas budaya yang dibimbing oleh Ibu Zahra Nelisa. Adapun judul pembahasan kami pada hari ini adalah Komunikasi Antara Budaya. Selamat menyaksikan. Kupas lagi isu ni lebih mendalam, sebelum tu kita perlu mengetahui apakah definisi komunikasi antara budaya. Komunikasi antara budaya adalah merupakan komunikasi yang terjadi di antara dua orang yang memiliki kebudayaan yang berbeza di antara satu sama lain, iaitu dari segi bangsa, ras, bahasa, agama, tingkat pendidikan, status sosial dan juga gender. Kita akan masuk dengan definisi kebudayaan. Kebudayaan merupakan cara hidup yang berkembang dan dianuti oleh sekumpulan orang serta berlangsung dari generasi ke generasi. Kita akan bahas tentang tujuan komunikasi antara budaya. Di sini saya akan menyatakan sebanyak 4 tujuan komunikasi antara budaya. Yang pertama, berkomunikasi antara orang yang berbeza budaya. Yang kedua, membantu mengatasi masalah komunikasi yang disebabkan oleh perbezaan budaya. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan verbal dan non-verbal. Dan yang keempat, menjadikan kita mampu berkomunikasi secara efektif. Pedersen dalam Mackere and Johnson menyatakan bahawa kaunselor lintas budaya harus mempunyai kompetensi, kesedaran, pengetahuan dan keterampilan. Kesedaran, kaunselor lintas budaya harus benar-benar mengetahui adanya perbezaan yang mendasar antara kaunselor dengan klien yang akan dibantu. Selain itu, kaunselor harus menyedari benar akan timbulnya konflik jika kaunselor memberikan layanan kaunseling kepada klien yang berbeza latar belakang sosial budayanya. Hal ini menimbulkan konsekuensi bahawa kaunselor lintas budaya harus memahami dan mengerti budaya di sesebuah negara. Sebab bukan tidak mungkin macetnya proses kaunseling hanya kerana kaunselor tidak mengetahui dengan pasti nilai-nilai yang dianutinya. Dengan demikian, kesedaran akan nilai-nilai yang dimiliki oleh kaunselor dan nilai-nilai yang dimiliki oleh klien akan dapat dijadikan landasan untuk melaksanakan kaunseling. Yang kedua, pengetahuan. Kaunselor lintas budaya sebaiknya terus mengembangkan pengetahuan yang ada di Indonesia. Sebagai contohnya, pengetahuan yang perlu dimiliki oleh kaunselor lintas budaya adalah sisi sosiopolitik dan sosio-budaya dari kelompok etnik yang tertentu. Semakin banyak latar belakang etnis yang dipelajari oleh seseorang kaunselor, maka semakin beragam pula masalah klien yang dapat ditangani. Pengetahuan kaunselor terhadap nilai budaya yang ada di masyarakat tidak sahaja melalui membaca buku atau hasil penelitian sahaja, tetapi dapat pula dilakukan dengan cara melakukan penelitian itu sendiri. Hal ini akan semakin mempermudahkan kaunselor untuk menambah pengetahuan mengenai suatu budaya yang tertentu. Yang ketiga, keterampilan. Kaunselor lintas budaya harus selalu mengembangkan keterampilan untuk berhubungan dengan individu yang berasal dari latar belakang etnis yang berbeza. Dengan banyaknya berlatih untuk berhubungan dengan masyarakat luar, maka kaunselor akan mendapatkan keterampilan yang sesuai. Misalnya, kaunselor banyak berhubungan dengan orang Jawa, maka kaunselor akan belajar bagaimana perilaku sebagaimana orang Jawa tersebut. Dan jika kaunselor itu banyak berhubungan dengan orang Minangkabau, maka kaunselor tersebut akan belajar bagaimana berperilaku sebagaimana orang Minangkabau. 3 kompetensi yang telah saya sebutkan itu tadi wajib dimiliki oleh kaunselor lintas budaya, sebab dengan memiliki ketiga-tiga kemampuan itu akan semakin mempermudahkan kaunselor itu untuk bisa berhubungan dengan klien yang berbeza latar belakang budaya. Seterusnya saya akan membahas tentang
sadari budaya dan mengamati budaya. Nah, yang pertama adalah sadari budaya. Nah, bagaimana sih cara kita harus menyadari budaya? Nah, dasar dari komunikasi seorang konselor yaitu adalah konselor harus sadar terhadap budaya-budaya yang ada di sekelilingnya maupun budaya lain di luar dari sekelilingnya. Nah, yang pertama, semakin kita paham tentang suatu budaya, maka semakin besar kesadaran diri kita terhadap budaya tersebut. Nah, dalam menyadari budaya ini ada beberapa konsekuensi yang harus kita terima, baik yang bersifat positif maupun negatif. Nah, yang positifnya yaitu adalah kita menjadi lebih waspada dan menjadi lebih peka terhadap budaya-budaya di sekeliling kita. Nah, misalkan ada budaya lain yang ada di sekeliling kita, misalkan ada budaya Jawa di sini. Nah, jadi kita menjadi lebih peka apa yang bisa dan apa yang tidak bisa kita lakukan terhadap orang tersebut. Yang misalnya adalah berperilaku yang sesuai, yaitu yang sesuai dengan misalkan ada kawan dari orang Jawa. Nah, kita bersesuaikan diri kita dengan kawan tersebut, yaitu kita bisa menyesuaikan perilaku kita dengan orang tersebut agar tidak menyinggung perasaan dia. Nah, sebenarnya adalah menyebabkan yang negatifnya menyebabkan harus berhati-hati dalam berkomunikasi sehingga komunikasi kita menjadi tidak spontan. Nah, jika kita menjadi sadar terhadap budaya, otomatis kita akan menjadi seseorang yang berhati-hati dalam berkomunikasi. Mana tahu nanti komunikasi kita bisa membuat membuat lawan bicara kita tersebut merasa kurang nyaman dengan cara kita berkomunikasi. Nah, jadi kita akan lebih berhati-hati. Jadi tidak ada kata spontan dalam komunikasi kita tersebut. Kita lebih kepada menahan diri untuk berkomunikasi yang agar sesuai dengan budayanya. Yang saya adalah membuat kita kurang pede. Nah, misalkan ada kawan dari Malaysia yang berkomunikasi dengan kita, pasti kita kurang pede dengan berbahasa Indonesia yang sesuai, karena takutnya nanti mereka tidak paham dengan bahasa kita. Jadi kita menjadi kurang pede untuk berbicara. Walaupun dalam berbicara yang bahasa Malaysia pun, kalau kita tidak bisa paham bagaimana berbahasa Malaysia yang baik, otomatis kita menjadi kurang pede dalam berbahasa Malaysia. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai mengamati budaya. Nah, di sini ada 3 poin atau 3 hal pokok yang harus kita ketahui agar kita bisa mengamati suatu budaya. Yang pertama, kita harus membuka diri terhadap keadaan sosial budaya di sekitar kita. Nah, dengan kita membuka diri ini, maka membuat kita dapat mendapatkan banyak hal yang kita ketahui tentang suatu budaya atau kebiasaan. Nah, baik itu hal yang positif maupun hal yang negatif. Misalkan hari raya, kematian, pernikahan atau hal-hal lain yang hari-hari khusus yang ditetapkan oleh suatu pemerintahan di suatu negara. Misalkan ada hari khusus di Indonesia yang tidak ada di Malaysia. Nah, jadi dengan kita membuka diri terhadap keadaan sosial budaya ini, kita memahami bahwa di tanggal-tanggal khusus di Malaysia ada perayaan sesuatu yang mungkin tidak ada di Indonesia. Nah, yang selanjutnya adalah mencari sumber-sumber literatur yang membahas tentang budaya atau kebiasaan, seperti mencari buku atau hal-hal lain. Mencari literatur ini tidak harus kita membaca buku saja, banyak hal yang bisa kita lakukan. Misalkan dengan touring, misalkan hal lainnya dengan kita membuka Google. Di sekarang ini di internet banyak sekali hal-hal yang dapat kita cari. Salah satunya tentang kebudayaan. Nah, di sini banyak hal yang dapat kita baca tentang budaya-budaya di luar budaya kita. Dan selanjutnya adalah bersikap kritis terhadap budaya yang diamati dan menyajikannya dalam bentuk yang mudah diterima. Nah, bersikap kritis ini bukan cuman kita harus kritis, namun kita harus mencermati apa manfaat dan akibatnya dari hal tersebut. Nah, di sini kita harus melihat suatu budaya dengan objektif, tidak boleh melihat suatu budaya dengan pemikiran atau penglihatan yang subjektif. Sekian pembahasan dari saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai gaya komunikasi. Adapun pengertian dari gaya komunikasi itu sendiri adalah seperangkat perilaku antar pribadi yang terspesialisasi digunakan dalam situasi tertentu. Maksudnya di sini, di dalam berkomunikasi, gaya seperti apa yang cenderung kita lakukan. Nah, di sini ada beberapa macam gaya komunikasi. Yang pertama itu ada dominan. Dominan di sini yaitu komunikator lebih cenderung ingin menguasai proses komunikasi tersebut, dan cenderung komunikator lebih aktif daripada komunikan.
selanjutnya yaitu dramatik. Nah, dramatik ini merupakan pola komunikasi di mana di dalam proses komunikasi itu lebih mendramatisasi atau lebih banyak adegan-adegan yang direkayasa seperti itu. Di dalam gaya komunikasi ini lebih banyak menggunakan kata-kata kiasan. Selanjutnya yang ketiga ada animated expressive. Animated expressive ini merupakan pola komunikasi di mana di dalam berkomunikasi komunikator dan komunikan itu cenderung menggunakan bahasa verbal baik tangan, ekspresi, intonasi, gestur tubuh dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya itu ada open. Open merupakan gaya komunikasi di mana komunikator lebih terbuka terhadap komunikannya. Jadi di dalam pola komunikasi open ini komunikator lebih tidak menjaga rahasia antara komunikator dan komunikan, sehingga di dalam pola komunikasi ini akan terjadinya komunikasi dua arah. Yang selanjutnya itu ada friendly. Friendly merupakan gaya komunikasi yang lebih bersifat bersahabat, lebih akrab antara komunikator dan komunikannya. Nah, yang terakhir itu ada pola komunikasi attentive ataupun penuh perhatian. Di sini komunikator lebih berempati lagi kepada komunikannya, lebih sensitif dan lebih cepat tanggap terhadap apa yang disampaikan oleh komunikan. Nah, yang selanjutnya itu ada pembahasan mengenai self monitoring. Self monitoring adalah kecenderungan mengatur perilaku untuk menyesuaikan dengan situasi sosial. Contohnya, apabila saya berasal dari daerah Batak, saya cenderung di sana berbahasa kasar, berbahasa dengan intonasi yang keras. Namun ketika saya berada di Aceh yang di mana dominannya teman-teman saya itu tidak berbahasa dengan keras ataupun intonasi yang keras, maka di situ saya menyesuaikan bagaimana sih cara berkomunikasi yang seharusnya dengan mereka agar nantinya mereka tidak tersinggung dengan komunikasi yang saya lakukan. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian sahaja pembahasan daripada kami. Semoga pembahasan kami ini dapat memberikan manfaat kepada anda semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Bye.